Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Kembali bertemu kita pada hari ini dengan pembelajaran yang sudah menginjak tema 1 subtema 4 di pembelajaran 4 di kelas 3. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini itu ada 3 hal. Yang pertama, kalian nanti akan diberikan penjelasan tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Yang kedua, kalian juga akan mengenal berbagai jenis umbi, persamaannya dan perbedaannya. Yang ketiga, kalian nanti akan diminta untuk menceritakan pengalaman bekerja sama dan masih ada hubungannya dengan pembelajaran kalian pada hari ini, yaitu mengenal umbi. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Di awal pembelajaran, nah ini kalian akan disuguhkan gambar contoh umbi. Jadi tanaman itu bisa berkembang biak salah satunya dengan menggunakan umbi. Nah, ini ada 3 contoh tanaman yang masing-masing mempunyai umbi yang berbeda. Nah, coba kalian lihat untuk gambar yang pertama itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Yang kedua, yang B, itu tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi akar. Dan yang C, itu tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis. Sebenarnya umbi itu adalah cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Ada 3 yang kalian akan pelajari pada hari ini, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, tentunya kalian bertanya, apa Pak perbedaannya? Kok ada umbi batang, ada umbi akar, dan umbi lapis? Nah, kita pelajari. Setelah ini kalian akan diberikan teks tentang persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaan ketiganya, baik umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, satu, persamaannya terdapat di dalam tanah. Jadi semuanya terpendam di dalam tanah. Yang kedua, fungsinya umbi itu ketiganya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan. Itu 3 persamaannya, baik umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, sekarang perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya. Pada umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Jadi umbi batang itu sebenarnya adalah batang tapi yang mengembang. Yang kedua, tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Ada tunasnya. Yang ketiga, memiliki akar tunggang. Nah, biar kalian lebih paham, itu Pak Arif berikan contohnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang itu contohnya ada kentang, ada gembili, ada talas, ada ubi jalar, ada gadung, dan sebagainya. Nah, sekarang umbi akar. Apa yang membedakan umbi batang dengan umbi akar? Nah, pada umbi akar itu sebenarnya umbi itu terbentuk dari akar yang mengembang. Kalau umbi batang tadi batang yang mengembang, kalau umbi akar adalah akar yang mengembang.
tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Nah, akarnya berbeda ketika tadi umbi batang itu akarnya adalah akar tunggang. Untuk umbi akar itu akarnya memiliki akar serabut. Nah, itu ciri-ciri tumbuhannya, berkembang biaknya dengan umbi akar. Nah, biar kalian lebih tahu detail lagi, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar itu ada singkong, ada wortel, ada lobak, ada bengkoang, ada bunga dahlia dan sebagainya. Kamu cari sendiri nanti contohnya. Nah, yang terakhir ada umbi lapis. Perbedaannya apa umbi lapis? Terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Jadi umbi lapis itu, kalau tadi ada batang, umbi batang itu batang yang mengembang, umbi akar yang mengembang. Umbi lapis itu adalah daun yang tersusun bertumpuk. Jadi daunnya itu bertumpuk-tumpuk membentuk lapisan-lapisan, makanya disebut umbi lapis. Tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Terus perbedaannya memiliki akar serabut nih, akar serabut hampir sama dengan umbi akar untuk akarnya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis itu ada bawang putih, ada bawang merah, ada bawang bombay, ada bakung, tulip, lili dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke gambar. Nah, ini yang membedakan umbi batang, umbi akar dan umbi lapis. Pak Arif harap penjelasan Pak Arif sudah bisa dimengerti ya oleh kalian tentang persamaan dan perbedaan umbi. Itu Pak Arif harapkan kalau kurang jelas nanti kalian bisa membaca referensi dari manapun, bisa dari buku, bisa dari internet dan sebagainya. Tapi simpelnya yang kalian pelajari hari ini adalah tentang persamaan dan perbedaan umbi. Nah, agar kalian lebih paham lagi, tidak hanya sekedar membaca teori, untuk tugas yang pertama ini nanti ada contoh bahan membuat sayur sop. Ini Pak Arif ambil dari resep masakan. Nah, contoh bahan untuk membuat sayur sop itu diantaranya adalah bahan-bahannya 6 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 1 sendok teh ya, SDT itu 1 sendok teh merica bubuk, secukupnya garam, 1 bungkus kaldu bubuk, 1 buah wortel, 1 buah kentang, setengah bagian kol, 1 bungkus makaroni, 2 batang daun bawang, 2 batang seledri, 1 SDM minyak untuk menumis, dan 1200 ml air ya. Nah, ini contoh-contoh membuat sayur sop. Nah, tugas yang pertama, nah ini kalian amati bahan resep sayur di atas ini. Kalian amati bahan sayur, bahan-bahan untuk memasak sayur sop ini. Kalian identifikasi manakah bahan yang termasuk umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, kalian amati, terus kalian identifikasi mana yang masuk umbi batang ya, mana yang masuk umbi akar, mana yang masuk umbi lapis. Coba kalian amati, nanti ditulis. Nah, terus dikirimkan ke Pak Arif ya. Tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua, karena tadi Pak Arif sudah memberikan resep masakan untuk memasak sop. Sekarang
kalian minta bantuan ibu kalian, sekaligus sekarang gantian kalian yang membantu ibu kalian. Caranya bagaimana? Caranya kalian minta bantuan ibu untuk membantu membuat sayur sop. Ingat, ibu cuman membantu ya, kalian yang melakukan. Coba kalian bisa tidak? Kalau sudah kalian lakukan kegiatannya, jangan lupa didokumentasi. Ketika kalian melakukan proses memasak sayur sop, difoto, nanti dikirimkan ke Pak Arif. Boleh 2 atau 3 foto, boleh, silakan. Ketika kalian, misalkan fotonya itu ketika kalian mengiris bawang, mengiris kentang. Yang pertama kan menyiapkan bahan, yang kedua nanti foto ketika kalian sudah mencampurkan bahan-bahannya untuk jadi sop. Dan yang foto yang ketiga bisa ketika sopnya sudah jadi bentuknya seperti apa. Jangan lupa fotonya Pak Arif harap ada kalian. Jadi foto itu tidak cuman gambar saja, tapi disertai ada foto kalian juga. Foto kalian berkegiatan maksudnya. Ketika mengiris-ngiris bawang, itu ada foto kalian. Ketika memasukkan bahan, mencampur bahan, itu juga ada kalian. Terus ketika sayurnya sudah jadi, terus dihidangkan, itu juga ada foto kalian. Jadi tidak cuman foto masakannya. Itu ya. Yang ketiga, nanti kalian tugasnya menceritakan proses pembuatan sayur sop dari awal hingga siap dihidangkan. Jadi proses membuat sopnya itu kalian ceritakan dalam bentuk tulisan paragraf. Dan berikan pendapat kalian tentang kegiatan memasak di rumah, apakah menyenangkan atau tidak, dan berikan alasannya. Itu ya di terakhir. Masih berhubungan dengan pembelajaran yang kemarin, masih Pak Arif tunggu sampai tanggal 15 ya ini. Ini kalian berlatih perkalian. Anak-anak untuk berlatih perkalian sudah Pak Arif pantau dari result hasil rekod kalian ketika memainkan game. Nah, itu Pak Arif lihat ada beberapa di antara kalian yang jumlah incorrect itu kan salah, entah itu salah menempatkan bilangannya pada perkaliannya atau salah memencet. Ya, jadi diusahakan diminimalisir kesalahannya. Incorrectnya itu diusahakan lebih sedikit. Misalkan incorrectnya 10, jawaban yang benar 90. Nah, itu idealnya seperti itu. Jangan sampai hampir sama. Misalkan incorrectnya 20, terus correctnya 25, itu kan hampir sama. Jadi idealnya correctnya itu harus lebih besar, jauh lebih besar. Nah, itu sudah Pak Arif anggap kalian hafal perkalian. Gitu ya, anak-anak. Oke, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Pak Arif harap kalian di rumah dengan kegiatan seperti ini, kegiatan praktek, tidak bosan, untuk memvariasi pembelajaran kalian yang tidak cuma teori dan menulis. Nah, sekarang kalian juga praktek di rumah. Dari Pak Arif, untuk pembelajaran hari ini Pak Arif cukupkan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari Pak Arif minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat di rumah dan tetap semangat belajar di rumah.